Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku sekalian. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu kelompok ternak kambing yang ada di Dusun Mutihan, Kelurahan Srimartani, Piungan, Bantul. Nah, nanti kita di sana akan berkunjung mencari tahu bagaimana cara budidaya kambing yang benar dan sudah berapa lama mereka berkelompok membudidayakan kambing, dan kira-kira hasilnya sudah berapa yang bisa diperoleh dari beternak kambing. Nah, tentunya nanti akan banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari tayangan kali ini. Tetapi sebelumnya monggo untuk perkembangan channel ini biar bisa lebih besar, untuk memberikan manfaat, untuk memberikan inspirasi bagi panjenengan semua, mari silahkan di subscribe dan di like, juga dibagikan ke saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan tidak perlu panjang lebar, kita berangkat ke Mutihan dan kita saksikan video lengkapnya setelah tayangan yang satu ini. Ini sejarahnya itu dari Bapak Lurah Haji Mulyana. Itu pokoknya lebih memudahkan kita dalam mengatur pengelolaan dan kebudayaan itu, yang jelas berkelompok itu seperti itu. Kita bismillah, niatkan tekad. Kita kalau ke dealer itu tidak ke dealer motor itu tinggal pencing sana itu. Tanamkan di hati kita kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Dulu itu dari 9 kelompok yang ada, ternyata hanya Mutihan yang punya badan hukum. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, seperti tadi saya sampaikan di video sebelumnya bahwa hari ini kita akan ke Mutihan, dan kebetulan kita sudah sampai di lokasi kandang kelompok budidaya kambing Mitra. Namanya Mitra. Kelompok budidaya kambing Mitra Mulya. Nah, apa yang meneh tambah Mulya Raharjo. Nah, nanti kita akan bicara panjang lebar. Kebetulan di sini sudah ada rekan-rekan yang mengelola budidaya kambing di Mutihan. Sugeng siang Bapak Ibu. Sugeng siang Pak Lili. Nah, niki pripun kabare? Saya alhamdulillah. Pun. Nah, niki kegiatannya napa nih do pada berkumpul di kandang? Wonten kegiatan apa nih Pak? Ini kebetulan kita baru selesai kerja bakti di para dusun, terus ini kita ngecek perkandangan budidaya domba kita. Iya. Niki jumlahnya kambing berapa Pak? Populasinya yang ada di sini? Populasi kambing di sini ada sekitar
kalau 25 anggota rata-rata 5 induan. Berarti 125 lebih. Wah, luar biasa banyak. Ya. Nah, ini sudah sejak kapan toh kelompok ini didirikan atau berdiri? Ini sejarahnya itu dari Bapak Lurah Haji Mulyana. Dulu pada waktu tahun 2014 itu menggulirkan bantuan hibah yang bernama CDMK. Itu kebetulan kita kemarin dipanggil di kelurahan untuk sama Pak Lurah disalurkan di Dusun Mudian ini. Iya. Berbentuk nanti bantuan itu yang dinamakan kita bentuk budidaya domba. Oh, domba ini domba ya, domba Jawa atau nek ngarani wedhus gembel. Wedhus gembel, betul. Nah, oke. Wedul gembes napa wedhus gembel? Wedhus gembel. Wedhus gembel. Nah, niki jumlah anggotanya pinten, Pak? 25 orang. 25 orang. Sudah sejak 2015. Ya. 2015 sekarang berarti sudah 7 tahunan ya. 7 tahunan. Nah, selama 7 tahun ini suka dukanya membudidaya domba niki napa? Sukanya banyak, dukanya sedikit. Sukanya napa? Sukanya itu kalau kita jual payung. Oh, oke. Hasil jerih payah kita dari induan itu kita bisa guyu sumringah. Cuan. Oh, jelas. Ya, pasti seperti itu. Oke. Ya. Dukanya? Itu sukanya. Terus juga nanti kalau kita lelah habis bekerja, itu melihat domba-domba kita, itu kita seneng lagi, fresh lagi. Oh, oke. Artinya ini untuk healing lah. Nah, seperti itu. Ya, oke. Kalau dukanya itu kalau kita pas musim penyakit itu kita rodok sedih karena kemungkinan juga kita ada yang terjangkit semisal belen atau juga nanti ada yang mencret. Oh, oke. Itu membuat kita juga sedikit rodok panik. Iya. Dukanya hanya karena kaitan dengan penyakit. Iya. Kalau dalam pengelolaan pembudidayaan sangat mudah sekali. Sangat mudah. Oke. Nah, terus ini Pak, kalau mungkin ada teman-teman yang pengen juga membudidayakan domba, ini langkah apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, terus kemudian apa begitu? Ya, seperti lazimnya kita mau usaha ternak itu harus disediakan dulu tempatnya yang strategis, yang harus ada sinar matahari masuk. Itu yang terpenting itu agar nanti dombanya juga sehat. Iya. Kalau bisa kita panggung gitu. Oh, pakai kandang panggung. Kandang panggung seperti itu, kita panggung itu. Terus nanti kita pemilihan indukannya juga harus yang betul-betul tepat. Artinya harus betul domba itu jenisnya betul-betul apakah itu nanti yang super atau nanti yang Texel, itu yang harus betul-betul kita harus jeli untuk pemilihannya. Oh, oke. Kalau untuk pakan yang dipakai di sini atau mungkin kita untuk pemeliharaan sudah inovasi. Gimana Pak? Itu no ngarit. Tanpa ngarit. Nah, terus dipakanin apa? Kita pakai yang namanya fermentasi. Oh, fermentasi. Ya. Kemarin kita juga sudah kerjasama sama Basnas. Iya. Kita juga sudah ada pelatihan, jadi kita sudah terbiasa untuk memproduksi pakan yang namanya fermentasi. Berarti tidak perlu capek-capek ngaret. Tidak perlu capek ngaret-ngaret. Kalau bahan fermentasi apa itu? Daun-daunan. Daun-daunan. Bisa jerami. Iya. Terus nanti ada tebon, pokoknya yang bisa kita giling. Terus nanti kita kombinasikan dengan bahan-bahan yang kita perlukan. Oh, gitu. Kalau bedanya dengan pakan hijauan yang ngaret dengan fermentasi apa Pak? Ya bedanya efeknya ke kambing. Efeknya ke kambing itu kalau kita terus-terusan pakai fermentasi juga ada resikonya. Kalau indukan mungkin nanti susah untuk produksi susunya juga kurang bagus. Kalau full fermentasi. Oh. Jadi nanti berakibat pada cempenya itu tengklentruk itu. Iya. Ini karena budidaya ya. Iya. Jadi kita kombinasikan. Jadi nanti kemungkinan 1 minggu itu kita ngaritnya 2 atau 3 kali aja. Iya. Kalau untuk penggemukan atau pembesaran full fermentasi nggak masalah? Nggak masalah. Itu nanti kita full fermentasi. Kemungkinan nanti pagi kita kombor. Iya. Nanti untuk biar untuk seratnya itu kita pakai
fermentasi. Oh gitu. Oke, Untuk oke. gayemi. Ya, fermentasinya. Oke. Iya. Nah, terus kan ini sudah lama, populasinya sudah cukup tinggi. Nah, kira-kira apa ya, budidaya ini sudah sampai mana, terus apa yang sudah pernah dilakukan dengan kelompok itu? Kita itu setelah 2 tahun atau mungkin 3 tahun berdiri itu kita pernah juara. Juara apa? Juara kambing? Juara lomba peternakan se-Kabupaten Bantul. Oh. Ketahanan pangan dinasnya. Oh, oke. Gitu. Tak kirain juara balap karung kambing. Wah, bukan. Loh, ya siapa tahu kan 17-an balap karung kambing. Ada nanti ya. Ngoyak babon gitu. Oke. Juara 1 tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Tahun berarti 2 tahun setelah 2015. 2017. 2017. Wah, luar biasa. Iya. Betul. Prestasinya luar biasa. Nah, terus yang dari hasil ini kira-kira sebesar apa, Pak? Kalau kita perinci itu nanti kita jualnya itu mungkin per 3 bulan. Per 3 bulan, 2 bulan baru kita bisa melihat hasilnya. Iya. Untuk yang terutama yang tidak kita inginkan atau mungkin Sudah poel. sudah itu bukan. Untuk yang domba yang betina. Ya. Oh, indukan. Calon indukan itu nanti yang betina kita jual. Terus nanti untuk yang panen rayanya itu Iya. palile itu kita di Idul Adha. Wah, jelas pasti. Pasti itu Kalau pasti. sapi kambing panennya di Idul Di Adha. Idul Adha itu oke. panen raya kita. Rata-rata pokoknya udah wow. Nah, kalau sekali penjualan kira-kira dapat cuan berapa itu? Cuman berapa? Oh iya dong. Nah, biar nanti Ini biar menjadikan semangat saya dan teman-teman yang Iya. lain yang ada di rumah. monggo nanti teman-teman semuanya bisa meniru kita di peternakan budidaya domba Mitra Mulia di Mutihan, Sri Martani, Piyongan, Bantul. Iya. Itu pokoknya Coba cuannya berapa itu sekali jual itu? cuannya itu sekali jual itu kalau kita ada 5 indukan. Iya. 5 indukan rata-rata itu rata-rata ya 3 jutaan. Satu indukan dijual rata-rata 3 juta. 5 ekor itu nanti kita jual. Iya. Itu kan karena untuk untuk nyempenya lagi. Oh, Itu kan kita butuh waktu 5 bulan. Iya. Itu rata-rata berarti kan kita harus paling enggak itu umur cempe itu kalau kita panen itu paling enggak itu Umur 5 bulan. 5 bulan sampai 7 bulan. Iya. Berarti paling enggak 5 kambing itu rata-rata 2 bulan sekali baru kita bisa panen. Oh, gitu. Itu kalau satu indukan itu menghasilkan rata-rata yang kita panen itu 2, Iya. itu dikalikan 700, itu 1.400.000 dikalikan 5. Oh, mas aku wis mumet nek kon ngitung sana. Ya. So Ya saking seperti oke. itu. Paling enggak 3 juta sampai 4 jutaan lah. 3 juta sampai 4 juta sekali Ya, jual ya. Sekali jual. Sekali jual. Nah, kalau Untuk 7 bulan kalau pas Idul Adha kan pas panen raya ya. panen raya. Nah, itu kira-kira rata-rata itu teman-teman itu seperti beliau-beliau ini. Rata-rata itu mengeluarkan 3 sampai 5 ekor. Satu ekor dihargai Dihargai 3 juta. Satu ekor sampai 3 ekor. 3 ekor sampai 5 ekor. Kalau 3 Teman-teman. ekor, 1 ekor 3 juta, 3 wes juta, 9 pasti. juta. Nah. Kalau 5 ekor 15 juta. Panen rayanya kita seperti itu. Berarti nek pas Idul Adha don di duit. Idul Adha dan di duit buyu mesem. Luar biasa. Nah, seperti itu. Artinya Makanya silakan teman-teman Ya. yang mau bergabung dengan kita siap welcome. Nah, oke, artinya potensinya sangat luar biasa, Sangat luar potensi biasa. cuan terutama. Nah, monggo nanti cuan. teman-teman yang ini. Nah, terus ini Pak, Ya. manfaat untuk anggota ini kan berkelompok, Iya, 25 orang tadi 25 disebutkan. orang. Nah, manfaatnya untuk anggota ini dalam budidaya berkelompok apa sih? Karena kan banyak yang napa nggih, wah kula wegah berkelompok, kok arep ngungu dhewe. Nah, kenapa kok ini teman-teman sudah 7 tahun masih eksis, masih solid berkelompok? Iya. Gimana Mas? Itu pokoknya lebih memudahkan kita dalam mengatur
pengelolaan dan Iya. kebudayaan itu yang jelas berkelompok itu seperti itu. Kalau kita saling gotong royong, saling berbagi, Iya. kita juga sharing-sharing kepada peternak-peternak yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk lingkungan kira-kira mengganggu nggak Pak ini? Lingkungan alhamdulillah ini dari kita terletak yang ada di selatan pinggir Diwi, Ya, di kidul desa itu dari warga tidak ada yang komplain. karena hasil serintilnya Iya. fermentasi itu tidak berbau, Pak. Oh, gitu ya. Jadi Dan juga kita juga anggota setiap perlapan kita juga harus kerja bakti untuk bersih lingkungan. Terus kegiatan yang lain selain makani wedhus, Makani wedhus. itu apa sih kegiatan kelompok yang lain? Teman-teman, Ya, yang ada di sini, yang di kelompok. teman-teman itu kebanyakan kita itu kerja di kota. Ya, Ya, seperti itu. Kerja di kota, ikut proyek, ada yang sales, Iya. itu yang untuk pokokan. Jadi kita ada yang itu- juragan. ada yang jadi juragan. Noto urip. Oke. Gitu Pak Lili. Jadi Oke. kita itu nanti cuman pengelolaannya sangat mudah. Nanti pagi kita datang, kombor, kita kasih makanan yang Tinggal. besar, kita tinggal untuk kerja pokok. Ya. Sore kembali lagi seperti itu. Oke. Nah, terus Pak, dari limbah kambing apa limbah domba ini, Serintilnya. ya diolah enggak di sini nih? Ini kita konvensional terus terang saja. Kita belum punya alat. Dan juga sebenarnya kita juga dulu sudah ada pelatihan, ada alatnya satu yang namanya chopper itu rusak. Oh. Itu untuk 1 tahun ini belakangan ini Iya. kita cuman konvensional. Sendal kita kumpulkan, kita keringkan wadah bagor, kita bawa ke sawah. Oh, Untuk dipakai penghijauannya. sendiri ya? Iya, seperti itu. Oh ya, oke. Nah, terus harapan teman-teman yang ada di kelompok Domba Mitra Mulia ini ke depan apa, Pak? Iya, apa harapannya? Iya, ya monggo. Harapan Pengennya kepiye sesok itu? 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan? pengen harapan kita itu kalau dari 25 anggota itu paling enggak itu kita nambah lagi anggota biar semua bisa merasakan. Terus juga nanti setiap kaplingan kandang itu tidak cuma 5 ekor. Kita pengennya lebih mengembangkan lagi. Mungkin bisa 10. Mungkin nanti bisa dibantu dari dinas ketahanan pangan. Oh, okay. Seperti itu. Ya, Karena kemarin itu kita pernah dibantu. Iya, dibantu Indukan 10 ya. 10 ekor indukan. 10 ekor indukan. Kita pernah dibantu secara cuma-cuma, terus sudah kita kelola. Terus nanti ini sudah populasi dari bantuan pemerintah yang 10 indukan itu kita sudah hampir sekarang itu sudah menjadi 17 indukan sama 1 pejantan. Oh, luar biasa. Nah, terus ini tadi kelupaan. Ya, Yang membedakan indukan baik atau yang super dengan yang tidak itu ya bagaimana? Mas Dwi gimana Mas Dwi? Indukan yang super itu sing gimana? Yang super itu yang postur tubuh Iya. sudah dilihat. Kalau gembel kacangan itu cuma kecil. Oh. Kecil, Yang posturnya kecil. posturnya indukan yang istilahnya baik itu ya tingginya, beratnya, panjangnya itu beda. Oh, oke. Proporsional. Iya. Artinya kan memang jenisnya beda ya, yang Jenisnya kacangan. beda. Ini Kacangan beda. ya, beda. Oh, oke. Nah, terus kalau indukan yang super itu sekali melahirkan itu berapa, Pak? Sekali mana? Iya, sekali mana itu berapa rata-rata? Sekali mana itu kalau indukan besar itu seperti punyanya kelompok di sini itu rata-rata tetap 2. 2 ya, Dua. 1. Oh. 2. Dengan rentang waktu berapa lama, Pak? Untuk mulai dari hamil katakanlah sampai beranak itu sampai ini berapa lama dia? Brolnya itu 5 bulan. Berarti mengandungnya 5 bulan. 5 bulan. Oh, brol kemudian nanti setelah Setelah brol itu ya, lahir, lahir, nanti nunggu birahi lagi. Nggih. Itu nanti 2 bulan kemudian Baru bisa sudah bisa kawinkan dicek. lagi. Dicek itu nanti bunting apa oke, enggak. oke, Itu kan oke, 1 tahun kita
bisa 2 kali. Oh iya iya, 1 tahun bisa Iya. 2 kali Iya, beranak 2 kali. ya. Oke. 1 sampai 5 beranak, Mm-mm. 5 sampai 12 beranak lagi. Dan lagi, oh oke 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 oke, menarik. Nah terus ini Pak, apa ya? Mungkin Nggih. apa semangat teman-teman ini kan sangat luar biasa. Siap. Nah, ada nggak sih nasihat atau mungkin apa yang bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah yang mau memulai budidaya domba atau kambing Iya. agar lebih bisa berhasil, bisa sukses itu apa? Iya. Ya, pengalaman kita untuk bisa diadopsi sama teman-teman semua yang pengen memperkuat ekonomi keluarga, monggo kita bismillah niatkan tekad. Setelah itu kita harus mencintai dulu Ya. domba kita, mencintai dulu pekerjaan kita peternakan. Setelah itu baru kita eksekusi di lapangan. Insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti. Oke. Artinya segala Dengan etos kerja yang keras. ada nggak triknya biar mempercepat atau apa begitu? Kalau mempercepat ya karena populasi itu rentang waktunya seperti yang kita utarakan 1, 5, 5, 12 itu ya seperti itu. Oh, gitu Nggak ya. bisa untuk kita dipercepat. Kecuali kalau indukannya banyak. Ya, kalau indukannya banyak, ya seperti yang kita impikan, kita itu harus mempunyai 10 indukan, itu Oke. mungkin bisa Ya. dipercepat. Nanti mana gitu. Oh oke, menarik. Luar Dengan biasa. indukan yang dengan pejantan yang kita standby-kan di situ, harus ada standby induk pejantan. Oh oke. Kalau di situ jumlah pejantan berapa? Kelompok mempunyai 1, rata-rata itu setiap kaplingan itu ada 1, berarti ada 20-an 5. Jadi kawinnya masih normal ya, masih biasa ya? Ya, kita tidak pakai IB. Tapi kalau IB ada memang. Ada, posyandu ada. Hasilnya ya antara yang konvensional yang biasa dengan yang IB beda enggak Pak? Kemungkinan beda karena jenisnya juga mungkin beda toh. Kalau IB itu betul-betul pemilihan indukannya harus selektif. Oh, Kalau konvensional kan waton. waton. Masuk ya waton. Ya maksudnya itu indukan yang kecil juga bisa dimainkan, yang Ya. besar juga. Kalau IB pesannya dari posyandu kan seperti itu. Ah, Pilihlah yang indukan yang sesuai karena jenis IB-nya nanti kan juga apa itu Ya. calonnya nanti kan juga besar. Kalau sapi kan rata-rata sudah banyak yang IB. Iya, sapi banyak yang IB. Oke. Nah terus Pak, sebagai anggota, Ya, manfaat apa sih yang sudah didapat dari budidaya domba di sini? domba di sini. Oh. Ya, betul. Itu manfaatnya Bisa itu. munggah kaji, Wah, napa? pokoknya Apa? kita kalau ke dealer itu tidak ke dealer motor itu Iya. tinggal pencing sana, itu nanti yang penting bulanannya. Oke. Untuk pokoknya pemanfaatannya untuk ekonomi cuan pokoknya luar biasa. Kita juga merasakan sendiri. Pokoknya untuk 3 bulan 5 bulan kalau kita itu untuk kebutuhan 1-2 juta itu bisa kita handle di peternakan. Artinya per 3 bulan juta. per bulan bisa mendapatkan keuntungan Iya. 2 sampai 3 juta. Iya, Per 2 anggota? Per anggota. 2 sampai 3 juta. Itu di luar pekerjaan pokok ya. Di luar pekerjaan pokok kita. Ini hanya sampingan. Ini hanya sampingan kita tiap pagi sama tiap sore. Monggo teman-teman yang semangat pokoknya. Tuh, artinya hanya kerja tiap pagi sama sore, Sore. sebulan Cuan. 2 sampai 3 juta. Cuan. Kowe pengen ora? Nah, terakhir Pak, Ya, siap. untuk closing statement ini. Nggih. Napa nggih? Kata-kata atau mungkin kalimat untuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah berbudidaya domba tapi rada klentrak-klentruk, memengarit dan lain sebagainya, ini napa? Beda semangat mulai. Bendo semangat itu ya. Satu, Ya. kita harus menanamkan di hati kita kata-kata Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Perlu itu. Yang kedua, etos kerja yang keras, tinggi, dan juga mencintai pekerjaan kita di peternakan. Terima kasih. Oke, intinya bismillah Bismillahirrohmanirrohim. diniati neng yo karo seneng. Harus senang. Artinya kuncinya sukses itu hanya itu. Itu hanya itu. Nah, oke kawan-kawan. Nah,
teman-teman yang mau berkunjung ke sini belajar budidaya domba, silahkan datang ke kelompok kambing Mitra Mulya di Dusun Mutihan, Sri Martani, Piungan Bantul. Ini kebetulan ada Pak Handoko selaku ketua. Ya. Ini sangat luar biasa hebatnya. Nanti juga bisa ketemu dengan Pak Dukuh Suharno Mutiana. Nanti kita kebetulan Pak Dukuh sudah hadir di sini. Nanti kita sepilkan sedikit apa sih tanggapannya soal budidaya kambing, budidaya domba di Mutian ini. Nah, tetap stay tune, jangan lupa di subscribe channel Pangripta, insya Allah buat Sri Martani, mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semua, dan silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain, karena ini mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih, tetap stay tune di channel ini sampai akhir video. Terima kasih. Sugeng siang Pak Dukuh. Sugeng siang Mas Pak Lilik, Pak Pangripta ya. Ini tadi kan kita sudah ngobrol panjang dengan teman-teman budidaya kambing. Nah, tanggapan jenengan dengan budidaya domba Mitra Mulya di Mutian ini gimana? Terima kasih. Ini sebetulnya ini sejarahnya ya Pak Lilik. Ini adalah bantuan dari CDMK tahun 2015. Kita mendapat bantuan 11 juta. Ya, setelah itu kita mendirikan kandang ini. Ini dulu adalah memang apa ya Bu? Ini adalah kebun tadi milik saya untuk kegiatan ini. Terus setelah itu kita dulu sejarahnya baru ada 11 orang yang awal-awalnya hanya 11 orang. Itu kita kita belikan domba sebanyak 11 domba per A 1 juta, karena dulu kita cuma mendapat 11 juta rupiah. Setelah dengan bergulirnya waktu, ternyata kita juga mendapat perhatian dari pemerintah, alhamdulillah, juga dari dinas, juga dari DPR. Kita juga mendapat bantuan 10 ekor. Jadi setelah itu ternyata perkembangannya cukup besar juga. Juga ternyata kita juga mendapat bantuan dari dinas tenaga kerja. Nah, ini dan mendapat kandang itu juga kambing sebanyak 10 ekor. Itu indukan. Setelah itu ternyata perkembangannya cukup bagus. Dari antusias masyarakat bagus. Yang dulunya kandangnya cuma 11, sekarang sudah sekitar 30. Jadi alhamdulillah ini berkat kerjasama dengan kelompok. Alhamdulillah di sini ternyata kelompok kita juga sudah didaftarkan di dinas ya, jadi pertanian. Sudah masuk punya istilahnya sudah punya badan hukum. Punya badan hukum sendiri. Jadi karena kita sekarang kalau syaratnya kalau mau istilahnya mau cari bantuan itu harus badan hukum. Karena pernah di salah satu kita mendapat undangan dari dinas peternakan di provinsi. Dulu itu dari 9 kelompok yang ada ternyata hanya Mutian yang punya badan hukum. Jadi kita yang mendapat bantuan indukan sebesar sebanyak 14 indukan dari provinsi. Iya, dari provinsi. Jadi sampai sekarang sudah berkembang demikian, dan alhamdulillah teman-teman dari kelompok juga konsisten yang jelas. Kuncinya adalah kebersamaan. Betul. Kalau ada salah satu yang sing bledo wes bubar. Jadi itu monggo, ini memang ini perlu menjadi perhatian teman-teman. Mau ngopo kok Sri Martani yang untuk bantuan khusus kok beli bubar. Kuncinya cuma satu, kebersamaan. Saling percaya. Terus Pak Dukuh, manfaat ini kan otomatis manfaat sudah banyak. Manfaat untuk pedukuhan di Mutian ini adanya dengan kelompok budidaya domba ini apa? Ya banyak sekali, karena juga teman-teman bapak-bapak yang yang memelihara di sini ternyata istilahnya untuk nyekolah anak itu ternyata kok cukup dengan kambing. Iya. Kalau beda dengan lembu ya, kalau kambing kan aku tuh sesuk adol sitok bisa. Kalau kita jual lembu kan nyuwil lembu kan enggak bisa. Jadi itu adol sapi dijual buntut tok. Ternyata sekarang teman-teman sudah banyak sekali, dan itu kami lihat di jalan ada
ada paling tidak per orang itu 10 ekor kan alhamdulillah. Ya, oke. Paling banyak juga ada yang punya 25 ekor kan sudah cukup. Jadi ini perlu menjadi istilahnya apabila teman-teman serius di bidang apapun ternyata peternak kambing juga bisa sangat menguntungkan. Ya, oke. Jadi Terima kasih. Terima kasih Pak Dukuh atas waktunya. Ya. Tetap stay tune di channel Pangripta. Jangan lupa di subscribe, like, dan Iya. dibagikan ke teman-teman yang lain. Iya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima Siapapun kasih yang mau belajar waktunya. di sini gratis. Oke, yang mau Iya. belajar ke sini silahkan Iya. datang gratis, tidak bayar. Iya. Langsung ketemu Pak Dukuh bisa, langsung dengan Ya. ketemu Pak Andoko tadi ketua kelompoknya juga bisa. Siap. Nggih. Terbuka 24 jam karena tidak ada pintunya. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Yes.